Pertanyaan dari Ibu Nurlita Ita. Assalamualaikum. Umi, obat untuk luka bakar apa ya, Mi? Iya. Ya. Silakan, Mi. Ya. Siap catatannya. Siapkan catatan. Umi akan menjelaskan rinci herba HNI yang bisa dijadikan salep. Sudah siap catatannya? Baik. Bila ada luka bakar bisa dengan zaitun saja, bisa dengan madu saja dioleskan, bisa dengan MHS saja. Kalau ada luka bakar, misalnya kena air panas, kena minyak panas, lagi goreng, kena knalpot, apapun itu. Ada pernah anak kesiram air bakso hingga akhirnya kulitnya, atau pokoknya yang kena bakar, kena panas, ya. Bisa zaitun saja, bisa madu saja dioleskan, bisa MHS saja dioleskan, bisa zaitun sama MHS dicampur dioleskan untuk proses cepat kesembuhan. Kemudian bisa zaitun sama madu dicampur dioleskan. Ya, ini untuk luka bakar. Sekarang kalau luka, misalnya kena pisau, jatuh, pokoknya luka ya, luka yang bukan luka bakar, luka bernanah, ini bisa dengan zaitun saja, zaitun campur madu, zaitun campur gamat, zaitun campur spirulina. Bisa madu saja, bisa madu campur spirulina, madu dicampur dengan gamat. Bisa spirulina saja, bisa gamat saja. Itu bisa dioles, termasuk luka karena bekas operasi sesar. Itu Mas Hafiz. Baik. Terima kasih Umi Sabil atas jawabannya ya, resep tadi untuk luka bakar. Pertanyaan dari Ibu Nurlita Ita. Ke pertanyaan berikutnya, Mi, ada dari Ibu Nurul Al-Khailani Milodo. Iya. Maaf mau tanya Umi, kalau herbal untuk fungsi hati apa saja, Mi? Ya. Silakan, Mi. Kalau ada masalah dengan hati, ingat dua hal. Berikan unsur pahit, bisa madu SJ, bisa madu hitam pahit, bisa andrograpis, dan unsur zaitun garis miring dipsekua. Jadi bisa dipsekua andro atau zaitun andro, dipsekua madu SJ atau zaitun madu SJ, dipsekua madu hitam atau zaitun madu hitam. Boleh dipilih ya. Itu dia herba untuk masalah liver, hati. Dan tambahannya, temulawak itu ada di herba produk Magafit. Jadi bisa, bila bermasalah dengan liver atau hati, bisa diberikan herba yang ada temulawak, yaitu ada di Magafit. Nah, kalau mau mudah ya, Magafit dibuka, dicampur dengan boleh madu atau diminum begitu saja. Nanti sama zaitun dan madu. Semoga untuk masalah hati ini, karena memang prosesnya tidak cepat, karena itu adanya endapan toksin yang sangat banyak atau sudah gangguan virus, maka harus istiqomah ya. Nah, khususnya kuatkan zaitunnya. Itu insya Allah. Oke, terima kasih Miss Sabil atas jawabannya. Kalau tadi herbal untuk fungsi hati ya, Mi ya? Iya. Kalau herbal untuk patah hati apa, Mi? Untuk patah hati, wedding. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya, Mi ya. Ada dari Ibu Ira Febriani. Ya, insya Allah. Assalamualaikum, Mi. Mohon infonya obat atau herba untuk asam urat. Silakan, ya. Mi. Kalau asam uratnya sudah sangat tinggi, di atas 7 ya, kalau perempuan, Umi sarankan, ini faktor utamanya mungkin kurang minum air putih. Jadi jangan nyalain sayur-sayuran. Ini yang disalahin,
gara-gara aku banyak makan sayuran. Tidak boleh menyalahkan makanan, tapi pola hidup kita yang nggak baik. Pola makan kita yang nggak baik. Yang diperbaiki pola hidup dan pola makan. Jangan nyalahin makanan. Jangan mencela makanan, apalagi. Jangan banget lah. Nggak boleh banget. Yang benar adalah perbaiki pola hidup kita dan perbaiki pola makan kita. Perbanyak atau cukupkan minum air putih. Yang kedua, ya, laurik, mengkudu, zaitun. Ingat, laurik, mengkudu, zaitun. Nah, ini herba di sinergi. Kalau misalnya memang punya kopi 7 elemen, lauriknya bisa masukkan ke kopi 7 elemen. Tambahkan sedikit 1-2 kapsul mengkudu. Minum glek, enak kan? Nah, baru nanti ditambahkan herba zaitun. Tapi kalau zaitun masuk ke kopi kayaknya nggak pas. Tapi kalau laurik, mengkudu bisa dimasukkan ke dalam. Tapi kalau mau laurik di glek aja juga boleh. Jadi laurik, mengkudu, zaitun. Tadi jangan lupa minum air putih yang cukup. Setiap makan, setelahnya nanti harus minum air putih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Pertanyaan dari Ibu Ira Febriani tadi. Jangan lupa untuk dicatat ya Ibu Ira ya. Pertanyaan berikutnya nih Mi, ada dari Ibu Fauzia Aska. Umi, anak usia 3 tahun siang tidak tidur, malam dia begadang, tidur di atas jam 10 malam. Walaupun semua lampu sudah dimatikan, dia hanya berbaring saja di ranjang tapi nggak tidur-tidur nih Mi. Mohon solusinya Mi, apa herbanya juga Mi? Ya, ini anak sebenarnya kecapean tapi badannya butuh sentuhan. Maka setiap habis mandi, balur MHS yang hangat. Nanti badan tuh enak sekali kayak dipijitin sama bundanya. Jangan lupa, kira-kira habis asar, buatkan EGM. Karena EGM ini ada sedatifnya, ada penenangnya. Dan kalau kita konsumsi EGM, staminanya jadi kuat, tapi badannya rileks. Maka kira-kira kita berharap anak-anak bobo jam 8 malam, maka 5 jam sebelum jam 8, ya kira-kira jam 5 ya, 5 tambah 3, 8 ya. Ya asar-asar lah ya, 3 jam sebelum bobo, buatkan EGM. Tapi saat menjelang bobo, ibu panaskan MHS. Kemudian badan anak, khususnya di betis, di pinggang, balur MHS. Nanti nggak lama, tidurnya pules sekali. Pernah ada yang konsul sama Umi tuh anaknya umur 1,5 tahun. Sejak 1,5 tahun sampai 3 tahun, setiap malam tuh kerjanya nangis. Rupanya siang tuh super aktif. Nah, bundanya nggak paham. Maka setelah Umi sarankan seperti tadi, jadi sebelum asar atau habis asar, habis mandi sore, berikan EGM. Setiap habis mandi pagi dan sore, balur MHS. Setiap mau bobo, balurkan MHS yang hangat. Habis itu anaknya pules, besok makannya banyak dan gemuk. Tadinya kurus sekali karena rewel gitu ya. Nah, anak nggak tidur, ibunya juga ikut nggak tidur. Akhirnya anak sakit, ibunya sakit, anaknya rewel, ibunya ngomel. Nah, satu keluarga jadinya nggak bahagia. Maka dengan MHS insya Allah akan menjadi bagian dari P3K di rumah. Pertolongan pertama pada keluarga. Luar biasa kan? Ibu menjadi dokter keluarga. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Umi Sabil atas jawaban dan resep herba pertanyaan dari Ibu Fauziah tadi ya. Pertanyaan berikutnya nih Umi ya, sebelum kita nanti break lagi sejenak. Ya. Ada dari Ibu Fajar Nurjanah. Assalamualaikum Umi, untuk nencing nanah obatnya apa ya Umi? Nah, tadi di awal Umi sudah bicara pegagan yang sangat baik untuk ISK, infeksi saluran kencing. Nah, jadi Umi sarankan untuk yang ada gangguan pada ginjal, konsumsi bisa Ginextract, bisa N-Green, bisa madu SJ, bisa teh centella, bisa pegagan dengan madu. Intinya apa tadi? Yang ada gagannya dan madu. Oke, baik. Terima kasih Umi atas jawabannya. Intinya yang ada pegagannya dan madu. Aku boleh ulas sedikit nggak MHS? Oh, boleh Mi. Silakan Mi. Ya. Baik-baik catat ya. Ini jadi bekal PCA HS gesit. Tulis.
MHS mulai dari kepala. 30 menit sebelum mandi, dibaluri kulit kepala dengan MHS bisa untuk mematikan kutu rambut. Berikut telur-telur kutunya. Kemudian ketika dibalurkan di wajah kapan saja bisa mengurangi flek karena itu ada zaitunnya, ada VCO-nya, dan bisa untuk mengempeskan jerawat yang bernanah dan mengobati infeksi nanahnya. Kalau dibalurkan di leher, menghilangkan pegel leher yang sering nyalahin bantal. Salah bantal ini. Ini salah bantal nih, aku lehernya nggak bisa tegak, nih, sakit nih. Nah, gitu ya, itu yang disalahin bantal. MHS-nya dihangatkan. Kemudian yang sesak napas, balurkan di dada, dihangatkan. Kemudian yang sering sariawan, oleskan aja. Bibir pecah-pecah, oleskan aja. Yang telinganya sakit, telinga sekitarnya dibaluri MHS. Yang sering luka di ujung telinga, olesi aja luar telinga. Kemudian kalau di ketiak bau, setiap habis mandi baluri MHS. Nanti tidak ada lagi bau badan karena bakterinya mati oleh habatus sauda. Kemudian yang sering gatal-gatal seluruh badan, biduran, baluri MHS hangat. Kemudian yang lututnya sakit, sendinya sakit, baluran MHS hangat. Pinggangnya sakit, baluran MHS hangat. Kemudian yang jari-jarinya sering ada kutu air, pakai MHS. Jadi MHS dari ujung rambut sampai ujung kaki bermanfaat.